Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para pejuang UTBK SBMPTN tahun 2022. Pada video kali ini saya akan mengupas data yang sangat bagus sekali untuk dicermati. Sudah resmi dirilis oleh UNER, yaitu jumlah peminat SBMPTN UNER Universitas Airlangga tahun 2022. Di data ini nanti sudah akan muncul ya 5 prodi saintek terketat tahun 2022 dan 5 prodi sosum terketat tahun 2022. Data ini akan sangat penting bisa menjadi rujukan kita untuk mengukur seberapa peluang kita lolos tahun ini, sehingga kita bisa menyiapkan diri ya, untuk siap-siap berjuang di jalur UTBK ini dan meningkatkan peluang kita untuk lolos. Baik, kita akan kupas pelan-pelan karena datanya ini sangat bagus sekali untuk kita cermati ya. Yang pertama ini informasi umum ya, bahwasanya total pendaftar ya di UNER tahun 2022 atau total peminat itu 31.088. Jumlah ini tidak sedikit karena dibandingkan tahun lalu 2021 ini naik sekitar ada kalau tidak salah 34 ribuan. Total daya tampung atau kuota yang diberikan dari UNER tahun 2022 itu hanya 1.884. Bayangkan, hanya menyediakan kursi 1.884 yang sudah daftar 31.088. Ini menunjukkan betapa persaingan untuk masuk UNER itu tidak main-main, sangat tinggi sekali. 29.000 sekian itu sudah bisa dihitung tidak bakalan lolos di SBMPTN UNER. Kenapa? Karena kursinya hanya 1.884. Sedangkan jumlah yang sudah daftar itu 31.088. Sehingga dari angka ini muncul keketatan atau peluang bisa masuk UNER itu 6,06% saja. Jadi bayangkan dari total populasi yang ada atau total daya tampung dibanding total peminat, itu peluang setiap anak itu hanya 6% saja untuk bisa lolos. Data berikutnya, ternyata yang milih UNER sebagai pilihan satu itu lebih banyak ya, 62,79%. Sisanya 37,21% itu yang milih UNER di pilihan kedua. Dari data ini disimpulkan peminat di UNER itu meningkat 13,7% dibandingkan tahun 2021. Artinya tahun ini lebih ketat lagi atau lebih sulit menembus UNER dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Karena jumlah peminatnya bertambah banyak, sebesar 13,7%. Nah, data yang lebih akurat lagi akan kita simak berikut ini, yaitu program studi dengan jumlah peminat terbanyak. Dari kita mengetahui jumlah peminat ini, maka kita bisa mengukur peluang kita seberapa. Saya mulai dari yang kelompok saintek ya, sains dan teknologi. Ada prodi apa yang paling banyak jumlah peminatnya tahun ini 2022? Ya, ternyata masih dipegang oleh Fakultas Kedokteran atau FK. Jumlah pendaftar tahun ini 3.150, luar biasa, tidak main-main ini ya. Diikuti prodi farmasi, pendaftarnya 1.873, kemudian FKM, kesehatan masyarakat, pendaftarnya 1.566, ilmu keperawatan 1.493 pendaftarnya, dan FKG, kedokteran gigi, pendaftarnya 1.431. Luar biasa, semua di atas 1.000, bahkan FK ini bisa tembus 3.000 lebih ya. Kalau kita tengok kuota yang disediakan oleh UNER di kelima prodi ini tahun 2022 itu ada di tabel ini ya. FK tahun 2022 itu kuotanya 75. Yang daftar 3.150, luar biasa. Farmasi kuotanya 75 juga, yang daftar 1.873. Kesehatan masyarakat kuotanya 78, yang daftar 1.556. Keperawatan yang kuotanya hanya 69, tapi yang sudah daftar 1.493, dan FKG, kedokteran gigi itu kuotanya hanya 63, yang sudah daftar 1.431. Dari data perbandingan ini kelihatan selisih yang sangat besar dan menunjukkan betapa ketatnya persaingan untuk bisa menembus prodi-prodi di UNER ini. Dari jumlah kuota dan peminatnya luar biasa. Lebih dari 1.000 yang bakalan tidak bisa lolos. Kita lanjut ke prodi sosum, sosial mentoria tahun 2022. Kira-kira prodi apa yang paling banyak pendaftarnya di UNER? Ya, ternyata masih dipegang prodi psikologi. Pendaftarnya 1.965. Diikuti dengan ilmu hukum, pendaftarnya 1.652. Kemudian manajemen, pendaftarnya 1.537. Ilmu komunikasi, pendaftarnya 1.252. Dan akuntansi, pendaftarnya 936.
Ini juga jumlah tidak main-main, semuanya hampir di atas 1.000 semua. Nah, kalau kita tengok kuota yang disediakan oleh UNER untuk kelima prodi ini tahun 2022, ada di tabel ini ya. Tahun 2022 kuota psikologi itu hanya 72, yang sudah daftar 1.965, luar biasa. Ilmu hukum hanya 90 kuotanya, yang sudah daftar 1.652. Manajemen hanya 75, yang daftar 1.537. Ilkom kuotanya hanya 45, tapi yang daftar 1.292. Dan akuntansi itu hanya 75 kuotanya, tapi yang sudah daftar 936. Ini jumlah yang tidak main-main dan menunjukkan betapa tingginya persaingan untuk masuk UNER. Dari data ini kemudian kita bisa menghitungnya keketatan program studi dengan keketatan tertinggi. Apa itu? Yaitu jumlah kuota atau yang diterima dibandingkan jumlah peminat kalikan 100%. Di kelompok saintek yang paling ketat ternyata tetap FK 2,38%. Artinya dari 100 orang itu tidak sampai 3 ya. Dari 100 orang hanya 2 saja yang bisa diterima. Sistem informasi ternyata juga di urutan keketatan nomor 2, 3,69% saja peluang untuk bisa lolos. Gizi, ilmu gizi, kekatannya 3,81%, farmasi 4%, dan kebidanan 4,35%. Semakin kecil angka keketatan itu berarti semakin sulit untuk ditembus atau semakin tinggi persaingan. Jadi angka-angka ini menunjukkan betapa tingginya persaingan untuk bisa lolos di fakultas-fakultas yang ada di UNER ini. Bagaimana dengan prodi yang ada di kelompok sesum? Kita buka ya, nomor 1 Ilkom. Keketatannya 3,59. Jadi dari 100 orang mendaftar hanya 3 yang bisa diterima. Psikologi 3,66, sedikit. Manajemen 4,86%, ilmu hubungan internasional atau HI 5,20%, dan ilmu hukum 5,45%. Angkanya masih 5 ke bawah semua. Ini menunjukkan betapa tingginya persaingan untuk masuk Universitas Al-Azhar jalur SBMPTN tahun 2022. Nah, bagaimana langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Tidak lain dan tidak ada pilihan lain kecuali kalian harus mempersiapkan UTBK sebaik-baiknya, karena SBMPTN itu bahannya itu adalah nilai UTBK. Kalau sudah mempersiapkan sebaik-baiknya, ada peluang teman-teman bisa mendapatkan skor yang setinggi-tingginya. Jadi target kita menyiapkan UTBK sebaik-baiknya dan kita meraih skor setinggi-tingginya. Karena dengan skor yang tinggi, berarti peluang kita untuk bisa lolos itu semakin tinggi pula. Tapi kalau kita sudah tidak menyiapkan dengan baik, ya logikanya skornya juga tidak baik. Kalau skornya tidak baik atau rendah, ya kita hanya jadi peserta atau penonton, sedangkan teman kita yang sudah berjuang mungkin bisa lolos karena skornya lebih tinggi daripada kita. Untuk itu masih ada waktu, teman-teman tetap semangat, perjuangan belum berakhir. Ini data ini memberikan warning ke kita untuk siap-siap, dan kita targetkan raih skor UTBK setinggi-tingginya. Sampai ketemu di video berikutnya, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.